Kurban berasal dari bahasa qoroba yang berarti dekat. Dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan kurban adalah suatu bentuk ibadah dengan cara menyembelih hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula ibadah kurban ini dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, Allah menggantinya dengan domba. Nah, dari kisah ini terdapat pelajaran, yaitu pada hakikatnya ibadah kurban bukan hanya semata-mata menyembelih hewan, tetapi sebagai bukti kepasrahan seorang hamba dan sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Hukum pelaksanaan kurban adalah muakkad atau sangat dianjurkan bagi yang mampu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang wajib bagi beliau dan menjadi sunnah bagi umatnya, yaitu melaksanakan sholat witir, melaksanakan kurban, dan melaksanakan sholat duha. Dalam melaksanakan kurban terdapat ketentuan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, orang yang berkurban adalah orang yang beragama Islam, memiliki akal, serta mampu menyediakan hewan kurban. Yang kedua, jenis hewan kurban adalah sapi atau unta atau kerbau atau kambing ataupun domba dengan ketentuan sehat atau tidak menimbulkan bahaya, lengkap organ tubuhnya, tanduknya tidak patah, matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, telinganya tidak cacat, badannya tidak kurus dan telah cukup umur. Yang ketiga, jumlah hewan dan orang yang berkorban yaitu untuk hewan sapi atau unta atau kerbau sebanyak 7 orang, sedangkan kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Yang keempat, waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, dan pada 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang kelima, tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah lapangan. Yang keenam, orang yang berkurban atau shahibul kurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, tetapi bisa juga disembelihkan oleh orang lain. Yang ketujuh, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, dan orang yang berkurban boleh mengambil daging kurban maksimal sepertiganya. Hikmah pelaksanaan kurban adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melatih sikap dermawan. Yang keempat, melatih diri untuk lebih peduli kepada sesama. Yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari sifat tamak, rakus, egois, dan sewenang-wenang. Namun yang harus adik-adik Sobat Eksis ketahui bahwa kurban dan akikah memiliki persamaannya, yaitu pada ketentuan penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan dapat terlaksana apabila terdapat orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, dan juga alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih yaitu beragama Islam, berakal, tamyiz atau mampu membedakan benar dan salah, menyembelih dengan sengaja dan dalam keadaan sadar, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyembelih. Yang kedua, ketentuan hewan yang akan disembelih yaitu hewan dalam keadaan hidup dan termasuk jenis hewan yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Hewan yang haram dikonsumsi tetap hukumnya haram dikonsumsi, meskipun sudah disembelih terlebih dahulu. Yang ketiga, ketentuan alat yang digunakan untuk menyembelih yaitu tajam dan dapat melukai, serta bukan terbuat dari tulang, gigi, atau kuku. Yang keempat, ketentuan proses penyembelihan. Proses penyembelihan harus dilakukan pada bagian leher hewan dengan memutuskan tenggorokan ataupun saluran pernafasan, saluran makanan, dan urat leher yang ada di tenggorokan. Yang kelima, tata cara penyembelihan hewan bisa dilakukan dengan cara tradisional dan mekanik. Tata cara penyembelihan tradisional yaitu yang pertama, siapkan lubang penampungan darah, hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat, lambung sebelah kirinya di bagian bawah. Pegang kuat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih, letakkan leher hewan di atas penampungan darah yang sudah disiapkan, berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Arahkan alat penyembelihan pada leher hewan.
Sembelihlah hewan hingga terputus tenggorokannya, saluran makanannya, dan urat lehernya. Lalu yang kedua, tata cara penyembelihan secara mekanik. Yang pertama, pastikan bahwa mesin pemotong masih berfungsi dengan baik. Siapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. Operator mesin penyembelihan berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Yang terakhir, hidupkan mesin pemotongan.